Bahkan kalau kita lihat dari Matius 28 itu, sebenarnya tugas untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini, itu diberikan kepada 11 murid saja. Ya, kepada 11 murid. Di dalam ayat yang ke-16. Namun, di dalam agama Kristen, hal ini ditekankan bahwa ini diberlakukan untuk semua orang. Makanya lalu mereka memakai kata amanat agung. Mendengar perkataan amanat agung seakan-akan kita terintimidasi bahwa itu juga tugas kita. Karena memang itu yang dinyatakan oleh agama, ya kan? Agama dia memberitakan hal itu. Kita tidak boleh lepas dari pihak ini, perkataan ini hanya ditujukan kepada mereka lalu kita taruh kepada kita. Bahkan sebenarnya di dalam praktek dalam agama sendiri, sekalipun mereka mengatakan ini perintah agung, mereka sendiri kalau saya katakan prakteknya banci. Prakteknya itu tidak sesuai dengan perkataan ini. Perkataan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa baptisan itu sendiri di dalam beberapa gereja hanya boleh dilakukan oleh pendeta. Kalau ini adalah amanat agung untuk semua orang melakukannya untuk pergi memberitakan Injil, maka berarti membaptis juga harusnya bagian daripada semua orang itu, karena itu adalah tugas yang ditujukan, yang diperintahkan Yesus di sini. Nah, kalau itu memang amanat agung, maka tentu saja Paulus tidak akan berkata bahwa Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Kok bisa beda? Sementara kata pendeta, nah ini sorry ya, saya harus katakan sekali lagi kata pendeta karena memang banyak kan yang pendeta yang mengkhotbahkan ini. Bahwa amanat agung itu kita harus pergi membaptis, gitu. Tapi Paulus katakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Gitu kan? Jadi apakah ini berbeda? Apakah Paulus punya berbeda dengan amanat agung? Apakah Paulus ini tidak melakukan amanat agung? Oh, Paulus kalau kita lihat dia sangat-sangat sungguh luar biasa pemberitaan Injil yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Nah, dia katakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, kita bisa melihat berarti Matius 28, sekali lagi saya harus katakan bukan amanat agung. Karena Paulus sendiri dalam tanda kutip mengcounter ayat itu kalau kita mengatakan bahwa ayat itu adalah amanat agung. Paulus sendiri tidak mendapatkan perintah untuk membaptis. Nah, disinilah kita bisa melihat secara kontekstual bahwa Matius 28 itu ditujukan hanya sangat spesifik kepada 11 murid. Nah, kalau dia sangat spesifik kepada 11 murid dan bukan kepada Paulus, apalagi kepada kita. Ya, dia tidak ditujukan kepada orang-orang percaya. Bukan berarti orang percaya tidak boleh memberitakan Injil juga. Bukan itu yang saya maksudkan. Karena kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil itu. Tentu saja kita harus memberitakan Injil dalam posisi kita sebagai orang percaya. Bukan kita memberitakan Injil dalam posisi kita sebagai orang beragama Kristen. Beda sekali. Beda sekali. Sama seperti kita hidup di dalam Kristus, bukan sama seperti kita hidup di dalam agama Kristen. Berbeda sekali antara agama Kristen dengan Kristus. Pemberitaan Injil bagi mereka yang ada di dalam Kristus itu bukan lagi perlu diajarkan. Kalau di dalam agama Kristen perlu diajarkan. Bagi kita yang ada di dalam Kristus itu adalah kehidupan kita. Bukan bagian yang kita perlu pelajari secara khusus bagaimana saya memberitakan ini. Karena apapun yang kita beritakan melalui kehidupan kita dalam Kristus, itulah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak bisa lepas daripada kehidupan kita di dalam Kristus. Tidak perlu dikatakan, saya sedang memberitakan Injil.
Tidak perlu dikatakan seperti itu. Apapun yang saya sampaikan, itu adalah Injil. Karena Injil itu adalah kehidupan Kristus. Injil itu adalah Kristus. Seluruh kegenapan yang Allah kehendaki, yang sudah ditetapkan sejak semula di dalam Kristus itu semualah berita kabar baik. Itu semualah Injil.